لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمع الجرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak disebutin satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau-beliau semuanya. Teriring doa semoga yang hadir insyaallah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diizinkan olehnya untuk bersama-sama kita bertemu dan kemudian kita isi dengan ta'lim rutin setiap paginya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya daripada termasuk stempel minasyakirin, yaitu orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita jalani termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat bermahkotakan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ina ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian berbahagia, pada pekan yang lalu kita baca satu hadis Rasul. Masih ingat gak hadisnya apa? Nggak ingat ya? Hadisnya apa nggak ingat? Kata Nabi ada dua golongan. Ada berapa golongan? Ada dua. Yang dia itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau afdal, dipandang lebih dibanding hamba-hamba yang lain. Dua yang dilakukannya, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat bagi manusia lainnya. Tuh, masih ingat gak? Orang ya? Ya Allah. Nih, saya lanjut sekarang hadis yang berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan.
wa khaslatani la syai'a akhbath minhuma. Kita lanjutkan nanti berikutnya kalimat hadisnya. Sekarang kita potong sampai di situ saja. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin hamba yang paling dicintai sama Allah, pertanyaannya kepada diri kita, apakah kita sudah termasuk hamba yang dicintai oleh Allah? Apakah belum? Maka jawabannya pengennya mah dicintai sama Allah. Ada berapa cara Ustadz yang supaya kita pengen dicintai sama Allah? Ada beberapa cara. Nih, yang pertama apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama masih sama seperti yang lain yang disampaikan oleh Nabi, anfa'un nasi linnas, yaitu menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tuh. Jadi kalau misalkan kita merasa belum bermanfaat, berarti kita belum dicintain sama Allah tuh. Besok nih kita Isra Mi'raj misalkan, ayo kita jadikan diri kita paling bermanfaat di acara Isra Mi'raj itu. Besok kita ngadain acara Isra Mi'raj, jangan sampai lalai diri kita untuk biarin aja saya mah diem aja, Isra Mi'raj kagak mau bantu-bantuin. Nah, itu namanya kagak akan dicintai sama Allah. Tapi supaya kita dicintai sama Allah, manfaatkan diri kita dalam acara Isra dan Mi'raj. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang ahabbul bilad ilallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu sepaling-paling afdolnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memasukkan rahasia. Memasukkan rahasia itu maksudnya jangan ember mulutnya. Ini kan kita kadang-kadang susah tuh ngejaga rahasia orang tuh, susah itu. Kadang-kadang ini gue ngomong sama lu doang nih ya, lu jangan ngomong sama siapa-siapa. Iya tenang, beres. Pokoknya ntar gue diem, kagak ngomong apa-apa. Nggak tahu aja sekampung orang tahu dia. Ada nggak yang suka begitu? Banyak. Ya Allah. Nah, ini yang menjadi salah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling afdol adalah apa? Menjaga rahasia, menjaga sesuatu yang tidak baik. Tuh. Jadi kalau misalkan kita bocor-bocoran, ya ember-emberan, kita termasuk hamba-hamba yang tidak afdol, menjadi hamba-hamba yang tidak memiliki amal-amal yang baik, amal-amal yang afdol. Lalu kemudian apa lagi? Kemudian kita ketika melihat orang kesusahan, orang kelaparan, maka kita harus kemudian memberikan makanan. Ini kadang-kadang kita kagak sanggup memberikan makanan kepada tetangga kita, tapi giliran kita jajan mah banyak banget, sampai-sampai sekali makan 600-700 ribu, tapi tetangga yang kelaparan tidak kita perhatikan. Ini kira-kira benar apa salah? Bener apa salah? Salah itu salah. Jangan dilakuin yang begitu. Bener apa salah? Salah. Yang bener adalah bantu orang yang kelaparan, tapi bahagiakan keluarga kita sewajarnya. Makanya ada ayat Allah begini nih, ada ayat Allah. Ada ayat Allah mengatakan begini. Ini Allah yang ngomong, bukan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah hak daripada keluargamu.
hak daripada istrimu, hak daripada anak-anakmu, dan berikanlah hak orang-orang miskin, dan berikanlah hak orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Maka kita wajib membantu. Urutannya gini Bu nih, urutannya keluarga, itu keluarga dulu Bu ditolong, bukan orang lain dulu. Keluarga dulu kita utamain. Setelah keluarga baru orang miskin. Ya, orang apa? Miskin. Lengapa lo Neng? Atob ya, atob. Nih, baru orang miskin. Setelah orang miskin baru musafir. Setelah itu semuanya, maka tetapi ada ukurannya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tubadzir tabdzira, tetapi jangan kamu berikan secara berlebih-lebihan. Jadi kalau misalkan keluarga dikasih berlebih-lebihan, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang miskin dikasih berlebih-lebihan, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang musafir dikasih berlebih-lebihan, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Enakan, ntar jadi anak apa, jadi pekerjaan itu orang miskin. Tahu jadi pekerjaan? Giran ada dapat jatah, wah di mana aja disamperin gitu kan. Tapi dia nggak mau bekerja. Nah ini yang salah. Orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Tapi kalau orang fakir, dia tidak punya pekerjaan dan dia pasti tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Tuh. Oke, jangan sampai di kita. Ya. Kalau misalkan kita ngelihat ada orang yang miskin kemudian terus-terusan jadi miskin terus, nah ini sebenarnya nggak bagus juga. Makanya ada zakat itu buat orang-orang miskin itu zakatnya yang diberdayakan. Jadi bukan kita kasih makanan, tetapi kita kasih kerjaan. Ya, kita kasih apa? Kerjaan. Misalkan ya ada orang miskin, ya udah Bu, Pak, Pak kita kerja ya, kerja nanti setiap bulan Bapak kami digaji. Nah, itu lebih bagus itu ketimbang misalkan kita setiap hari ngasih dia terus dan dia nggak akan bisa bekerja. Kalau begitu dia cuma mengharapkan dari kita dan itu tidak baik secara waktu yang berkepanjangan, nggak bagus begitu. Makanya kalau bisa, kalau misalkan zakat itu, kalau misalkan mengeluarkan harta kita di jalan Allah, kalau bisa dikelola secara profesional. Biar apa? Orang miskin yang awalnya miskin jadi punya pekerjaan dan tidak miskin lagi. Anak yatim yang awalnya dia lemah, maka dengan dilaksanakannya zakat profesional, zakat secara profesional pengelolaannya, maka anak yatim itu nanti akan bisa mandiri tanpa kita lagi. Begitu. Dan yang terjadi di masyarakat kita, zakat kan secara langsung aja diberikan, ya kan? Dan itu kurang apa namanya? Kurang mendidik ya, kurang mendidik. Makanya itu pemerintah kalau misalkan ngasih BLT, kalau menurut saya nih, ngasih BLT bantuan langsung tunai itu kurang mendidik kalau kata saya. Kalau pemerintah mah sebenarnya harusnya dia kan punya stakeholder, dia kan punya bagian-bagian yang ngurusin negara. Kasih aja rakyat pekerjaan, nggak usah kasih duit, bener nggak? Kasih rakyat pekerjaan, rakyat bekerja dapat duit, udah nggak butuh pemerintah lagi, bener banget. Tapi kalau BLT dikasih tiap bulan apa tiap 6 bulan? Tiap berapa bulan, Teh? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya di situ mah sebulan sekali dirapel. Iya, dirapel. Berapa duit Teh sebulannya? 600.000. 600.000 ini 3 bulan ada yang 906. Oh, tuh. Iya. Nah, sekarang kalau 200 sebulan cukup apa ora? Lah orang bakalan cukup. Orang kita aja kadang-kadang jajan anak gocap itu sebentaran, iya nggak? Masya Allah. Makanya saya katakan harus dikelola secara baik supaya apa? Menghilangkan orang-orang miskin di sekitar kita. Tuh. Makanya kalau bisa nih orang-orang kaya zakatnya sama badan zakat yang resmi yang bisa mengelola. Ya. Contoh nih kalau di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, itu dikelola secara profesional Ibu ya.
Nah kita kemarin waktu Maulid itu mengajukan ke sana, tapi kita dapatnya cuma sedikit kemarin. Berapa Bu? Tahu nggak? Santunan itu banyak, dapat cuma segini. Berapa itu? 1 juta rupiah. Bayangin biayanya acara kemarin puluhan juta, dapatnya segitu doang. Tuh, Bu. Karena apa? Mereka punya program. Di sana ada pembinaan majelis taklim dari Basnas, pembinaan amil dari Basnas. Ada Bu, anggarannya ada disediakan. Makanya kalau misalkan kita belum sadar bahwa zakat itu dapat menyelesaikan masalah-masalah umat, payah kita. Itu berarti zakat kita masih tradisional. Tapi kalau zakat dikelola dengan baik, gampang Bu, kemiskinan akan hilang habis-habisan tuh kemiskinan. Orang susah kagak ada lagi, pengemis hilang, soalnya pengemis nggak ada pengemis itu. Itu kadang-kadang kita kalau Jumat pagi, assalamualaikum, siapa itu tamu-tamu, gitu ya. Ada nggak yang begitu di rumah ibu? Ada nggak? Ada. Karena apa? Ya tadi zakat tidak dikelola secara profesional. Tuh. Sehingga kalau zakat dikelola secara profesional, orang yang lapar sedikit. Tapi kalau misalkan zakat dikelola secara asal-asalan, banyak orang yang lapar. Kelaparan tuh banyak banget. Banyak. Ada yang kelaparan di sini ada. Ada Pak, kalau nggak di penjian. Nah inilah saya katakan bahwa nih, kalau misalkan kita ngomongin rizki dengan gaji itu beda Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin enggak makan kalau enggak digaji, salah. Kalau rizki itu gini Bu nih mohon maaf ya saya kasih tahu. Rizki itu adalah yang masuk di kerongkongan kita dan masuk ke dalam lambung kita, itu namanya rizki. Ibu duit di kantong ada puluhan juta, tapi itu kagak bisa kita manfaatin, kagak kita bisa kita belanjain, itu bukan rezeki kita. Benar gak Bu? Ibu megang nih duit 100 juta di kantong, tapi duit orang. Coba. Daripada ibu ibu mending pilih mana Bu nih? Duit 100 juta di kantong duit orang, dibanding kita di kantong cuma duit 100.000, pilih mana? Duit kita tapi 100.000. Duit 100.000, iya kan ya? Makanya kalau duit 100.000 berarti punya kita, bisa kita makan itu sebagai rezeki kita. Tapi duit 100 juta duit orang kagak bisa kita makan. Kalau kita makan namanya korupsi. Maka sekarang ada orang yang calon-calon pejabat itu dia mengharapkan ngurusin duit orang. Itu bukan duit elu. Paham gak nih maksudnya? Jadi RT pejabat duitnya banyak, sekali tender aja tanda tangan, ngasih doang 20.000. Ya tender kayak itu apa? Bikin surat keterangan gitu ya. Kan duit. Kadang kagak ada juga yang kagak ngasih. Doain. Biar dia besok kalau minta tanda tangan lagi ngasih, insya Allah ada yang ngasih. Kan begitu. Tuh, makanya saya bersyukur banget kalau misalkan ada pejabat itu yang dia amanah, dia ngerasa duit orang ya duit orang, duit dia. Ini mah kadang-kadang ada pejabat duit orang dia aku jadi duit dia. Ada nggak yang begitu? Ada. Masa dia gajinya segini, bisa bikin ini, bisa beli ini, bisa itu. Kita tahu pejabat gajinya, tahu kita. Benar apa enggak? Pejabat dikandangin. Nah, tuh kata ibu katanya pejabat dikandangin, maksudnya dipenjarain, dikandangin. Emang kambing mah ya? Ya Allah. Tuh. Ada di kampung gitu ya? Berarti lurah kali, apa? Kalau di kampung mah kepala desa. Iya, kepala desa, lurah, betul. Nah, itulah. Lalu kemudian ada lagi keutamaan amal apa selain ngasih makan, tapi juga adalah apa? Meringankan kesulitan orang lain. Tuh. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang kesulitan, kita bantu Bu, kita bantu dia.
Apa misal kesulitannya, anaknya mau sekolah kagak bisa sekolah negeri, datang Bu ke saya, insya Allah saya bantuin. Tuh, bayar kagak? Kagak bayar. Jangan bayar bilangnya, bayar lagi, bayar nggak? Gitu. Insya Allah Bu. Kenapa? Karena itu bagian dari amal yang paling afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita meringankan beban orang yang berat. Lalu kemudian au yaqdi lahu dainan, atau nih Bu nih, atau kita membayarkan hutangnya orang. Tuh Bu. Itu amal yang paling bagus tuh Bu tuh. Misalkan nih, ya, saya punya utang. Misalkan utang saya di bank misalkan sampai 500 juta. Ada orang baik datang ke saya, Pak Ustadz, saya mau bantu Ustadz nih. Bantu apa Pak? Ustadz punya utang apa enggak? Punya dong. Berapa utang Ustadz? 500 juta. Ya udah Ustadz, utang Ustadz saya bayarin 500 juta. Saya lunasin. Kira-kira Ustadz mau apa kagak? Saya kan orang baik Bu, enggak langsung mau saya. Bapak ikhlas. Terus kata orangnya, ikhlas. Bener Pak, Bapak ikhlas. Ya udah Pak, nih nomor rekening saya transferin Pak ya. Artinya begini Bu, ketika seorang itu membantu kita, maka orang tersebut telah melaksanakan amal afdal, melaksanakan perbuatan yang paling dicintai, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya membayarkan utang. Misalkan gitu, ada orang kaya datang ke saya begitu, alhamdulillah saya begitu, kan begitu. Kalau saya gini Pak, saya punya deposida, ada uang kas gitu ya, namanya ada yang megang. Tapi saya nggak melalui orang-orang yang banyak, cuma nemuin orang itunya, kan. Terus minjem duit ya, gitu, boleh. Gitu. Tapi saya nggak jangan bilang yang lain-lain, takutnya gitu. Jadi Iya. Itu gimana? Boleh kan? Kalau gitu nggak boleh kalau gitu. Tetap harus kita izin. Yang namanya hak umat kagak boleh difungsikan untuk hak pribadi, nggak boleh. Kayak saya nih, saya misalkan, saya misalkan pegang uang umat misalkan. Apa uang umat? Uang maulid misalkan kemarin, saya nggak berani pakai. Maka keuangan itu harus berada pada bendahara dan tidak boleh bergeser ke siapapun tanpa disepakati bersama. Paham ya? Nggak boleh tuh, dengerin, nggak boleh. Kata gini, jangan bilang yang lain kan jadi ikutan gitu. Jadi saya bilang sama yang itu aja kan. Ini uang kas. Iya, kalau mau beli baju ada. Kalau ente mau bantu, ente aja ngebantu, jangan uang kas. Kalau uang kas mah. Justru Pak kekurangan, minjem duitnya uang kas posida saya, jadi bukan saya yang megang. Begitu. Iya. Gaji aja ente 10 juta kalau nggak gaji. Itu pejabat ya. Nih dengerin ya, kalau misalkan pokoknya gini nih, prinsip gini. Yang dari umat jangan dibawa untuk pribadi. Saya ulangin ya tuh. Walaupun mau pakai harus izin. Iyalah harus izin ke umatnya. Harus izin sama bendaharanya. Bendahara dan umat jamaah. Oh, jamaahnya. Lama-lama ini pasti bocor ya. Nah benar kata istri saya, namanya bangke itu nanti juga akan kecium dewek. Ini dia. WT sebulan lagi kita mau nambah lunasi gitu tapi pas kira waktu haknya ada selalu. Tapi saya sarankan mendingan uang umat itu untuk umat, uang pribadi untuk umat boleh, tapi kalau misalkan pribadi untuk pribadi gitu ya, jangan dicampur adukan. Saya khawatir begini Bu, ada kejadian begini, ada dulu namanya itu BMT. BMT tahu nggak Bu? BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil itu maksudnya adalah kayak koperasi syariah. Ada simpan dan pinjam gitulah ya. Nah, ini ada orang dia mau usaha tapi nggak punya modal. Bagaimana caranya? Dia minjem di Baitul Mal. Tahu nggak akibat orang itu kagak amanah?
banyak orang yang ngambil dan banyak orang yang ngambil. Itu BMT-nya kira-kira maju apa mundur, Bu? Mundur. Mati, bangkrut, Bu. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang kagak amanah. Saya ngerinya. Nih, kalau kita kasih, apalagi lu jangan ngomong apa siapa-siapa ya, lu. Nah, itu. Jangan ngomong apa siapa. Ya udah, berarti kan yang tahu cuma berdua orang doang ya, begitu ya. Pas giliran kagak bayar pada waktunya, ngomong, dia kan itu enggak bayar itu. Lalu kan lu ngomong sama gua, bodo amat, lu selesai sendiri kan begitu. Nah, makanya saya katakan, alhamdulillah sih selama ini saya udah waktunya. Iya kan itu kalau Bu RT yang pinjam, tapi kalau yang lain kita nggak tahu kan begitu. Karena nggak dikasih kalau yang lain mah. Iya. Nah, iya. Tapi sebenarnya kalau RT mah gampang, yang penting rajin ke warga, insya Allah dapat Bu, insya Allah. Rajin, yang penting rajin ke warga, insya Allah Bu, duit mah ada baik insya Allah ya. Makanan nggak ada baik. Ya, nah kayaknya itu hadis yang kita baca pada kitab Nashahul Ibad. Nanti akan kita lanjutkan pekan yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke Al-Quran ya. Sampai di mana Quran kita? Sampai di ayat yang ke 30. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Udah ketemu ayatnya? 54. Iya. Ya, sekarang 54, benar. Wa il qala Musa ya. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Speakernya dipakai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul 'ijla fatubu bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat-tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta فأخذتكم
Lanjut 1 2 3. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Naik. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum. Turun ya. Wasanazidul muhsinin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu ayatnya. Sekarang kita baca maknanya. Dan ingatlah ketika berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Maka bertaubatlah kepada pencipta kalian, lalu bunuhlah diri kalian sendiri. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Lalu dia menerima taubat atas kalian. Sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi Nabi Musa itu punya kaum, namanya kaum apa kemarin? Bani Israel. Itu kaumnya itu kaumnya Nabi Musa, dia itu menyembah Tuhan yang terbuat dari apa? Menyembah Tuhan yang terbuat dari patung-patung binatang. Ya, patung binatang. Patung binatangnya ada siapa aja? Ada apa aja? Ada sapi. Anak sapi tuh. Jadi kalau misalkan orang kaya, anak sapinya terbuat dari emas. Kalau orang bukan kaya, terbuat dari apa bu? Kayu. Ada yang terbuat dari perak. Ada yang terbuat dari roti bu. Roti ada bu. Karena emang orang susah kali dia. Kayu mahal, udah bikin roti aja dari roti dah. Masya Allah bu, itu ketika dia lapar, ketika dia perutnya keroncongan, ngelihat Tuhannya terbuat dari roti, kira-kira Tuhannya dipotes apa kagak bu? Dipotesin, dimakan atu-atu, tuh bu. Tuhan maaf ya, Tuhan maaf, saya lapar. Diambil tangannya bu, tangannya dipotong, disuap. Masya Allah. Tuh bu, baik-baik. Makanya kalau misalkan kita punya sesembahan, nih kalau misalkan boleh memilih sesembahan ya, dan kita nggak boleh, itu yang masuk akal. Kalau begitu kagak masuk akal, ngapain kayu, besi, baja, perak, emas kita jadikan Tuhan? Ngapain? Kagak jelas. Maka banyak sesuatu yang tidak kemudian menguatkannya. Tapi kalau kita mentuhankan Allah sebagai ilah, maka kalimatnya la ilaha illallah tidaklah kemudian ada kekurangan sedikit pun apabila kita kemudian menjalani kehidupan ini. Makanya kita Tuhannya kagak boleh digambarin bu kita. Gak boleh. Allah misalkan Allah tuh begini, gak boleh tuh, gak boleh. Gak boleh samakan. Maka Allah tuh punya nama yang kemudian
berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah punya namanya Maha Mendengar, maka mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Allah punya mata dan Allah Maha Melihat, maka melihatnya Allah berbeda dengan melihat makhluknya. Tuh. Jadi kita nggak boleh menyamakan antara kita dengan Allah. Tapi kalau udah Tuhan diwujudkan menjadi patung, ini nggak boleh. Makanya kita berarti menyembah patung. Ada agama-agama yang sebelah itu suka menyembah patung, gitu kan. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Dan ketika kalian mengatakan, wahai Musa, tidak akan kami beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Orang-orang umatnya Nabi Musa mengatakan, gua nggak akan beriman Musa sama lo kalau gua belum pernah melihat Tuhan yang lo sembah, katanya begitu. Nah, ini salah juga. Tuhan itu Maha Melihat, dan Tuhan tidak kemudian bisa kita lihat dengan orang biasa. Karena jangankan kita ya, Nabi aja kagak semuanya Nabi dikasih penglihatan melihat Allah. Nabi Musa dulu pernah belum zatnya Allah, baru cahayanya Allah, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Apalagi kita yang banyak dosa, begitu ya. Kecuali Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad mendapatkan izin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian maka ketika kemudian dia pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa umatnya minta pengen ngelihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, maka menyambar kalian halilintar dan kalian melihat itu. Masya Allah. Jadi kita ngelihat halilintar aja kagak sanggup, Bu. Kilat, ngeri apa kagak, Bu? Ngerinya luar biasa. Apalagi kemarin tuh di Turki, ya Allah, Bu, serem banget Turki ya. Kalau Indonesia kayak di Turki, nauzubillahi min dzalik gitu ya. Turki cuma memang negerinya kaya ya, duitnya banyak. Jadi gampang nih mah, duitnya ada. Nggak perlu dibantu juga insya Allah ada duitnya ya. Meskipun kita sesama warga dunia, bangsa, kita harus saling bantu-membantu. Cuma Indonesia doang yang belum mengirimkan bantuannya ke Turki. Negara-negara lain sudah semuanya. Ya mudah-mudahan kedepannya adalah ya. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian dari setelah matinya kalian supaya kalian bersyukur. Jadi nanti akan dibangkitkan kita. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna, dan kami naungkan atau menaungi atas kalian awan, dan kami turunkan atas kalian manna dan salwa. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan, dan tidakkah mereka menganiaya kami, tetapi mereka menganiaya diri sendiri, dan mereka melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi orang-orang Bani Israel itu kagak menzalimi Allah, tetapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Lalu kemudian, dan ketika kami beriman, dan ketika kami berfirman, masuklah kalian ini di negeri, lalu makanlah darinya mana saja yang kalian suka sepuas-puasnya, dan masuklah pintu gerbang sambil bersujud, dan katakanlah oleh kalian, hapuskanlah dosa-dosa kami ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Allah sangat mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan bahkan kalau orang pun kemudian melakukan perbuatan syirik, Allah tetap masih sayang sama kita, Bu. Meskipun Allah itu
melalui Rasulnya dikatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Artinya kita harus menjauhinya. Tapi orang-orang yang telah melakukan perbuatan syirik saja Allah masih sayang sama mereka ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, cerita daripada kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Bani Israel. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena udah jam 9:30, kita tutup dengan doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kaget kalau saya langsung lagi. Saya ngantuk. Sampah dibagi dia, dibagi ini saya bagi baik-baik. Saya makan satu saya dong jalannya. Oh, dia orang pada Masuk nggak ya? saya suka di sini dia daging dari orang di dalam. Oh, ada daging. Itu kan dulu pas
Yang belum baca surat Al-Kahfi, mangga baca surat Al-Kahfi. Yang sudah. Yang sudah jangan berhenti, tapi lanjut ke surat yang lainnya. Karena Quran bukan surat Al-Kahfi doang, banyak ya. Memang keutamaannya Jumat surat Al-Kahfi. Lalu kemudian surat Yasin. Dan banyak keutamaan Jumat ya. Sholawat jangan lupa. Apalagi sekarang bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna sudah belum? Perbanyak sholawat pada hari Jumat, apalagi ini bulan Rajab, ya perbanyak sholawat yang maknanya doa, insyaallah lebih utama ya, karena Allah akan senang dengan kita manakala kita banyak meminta kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Rabb, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Rabb. Jadi kita la ma'buda, tidak disembah, tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tidaklah ada tempat untuk meminta pertolongan selain minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita sering meminta kepada manusia, sering kecewa. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Masya Allah, kita undang ya dari guru Al-Jihad mana ni? Salam dari guru Al-Jihad PUP guru, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam balik ya buat guru-guru Al-Jihad. Ini ada guru kita nih, guru kita Abi Najwa 27. Masya Allah, Abi Najwa. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini pada berkah, pada sehat, pada panjang umur, insyaallah berbakti kepada Allah. Benarnya abdun ya, kata berbakti ini. Kita kalau misalnya ngomongin berbakti. Assalamualaikum guru, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Videonya itu dah, bukannya dimunculin mukanya Saya nggak bisa on. Lagi ada trouble nih guru, kenapa ya nggak bisa on cam saya? Alah, kenapa lagi ya? Apa ini kali di banned gitu? Nggak tahu. Saya udah 3 hari ini. Oh ya, ada teguran kali ya? Ada teguran nggak di email? Nggak ada. Cuman kan nggak semuanya ke email guru. Tapi sebelumnya saya pernah ini. Pernah juga mengalami begitu. Coba, nih saya undang lagi ente ya, saya undang lagi guru ya. Coba. Bisa coba.
Saya undang lagi nih. Coba bisa nggak? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa silaturahminya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Guru Abi Najwa sedang berusaha untuk on cam, masya Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini luar biasa menambah keberkahan kepada kita semuanya. Bilkhusus ini hari Jumat. Gimana guru? Udah bisa? Nggak bisa dibilangin lagi ada ini. Aduh, apa sih itu ya? Ada. Padahal itu kan antum itu pensyiar sholawat itu. Kalau nggak on cam kan gimana jadinya itu? Ya nggak apa-apa, yang penting kan ngeliat orang ganteng saya mah, gitu kan. Au. Ini alhamdulillah ini guru kita bisa ini, padahal kesibukan kita kadang-kadang berat, tapi pas ngeliat di TikTok jadi kagak berat, jadi ringan. Kenapa? Karena bertemu saudara-saudara di mana aja berada, kan begitu. Iya. Benar, luar biasa. Apalagi kalau ada kayak guru kan juga sering itu kan, pasti ada japrian itu kan, ada pesan dari orang-orang suka live gitu kan di messengernya. Dia ada pesannya TikTok ya guru ya? Ada biasanya. Nah itu kan biasanya ente dapat pesan itu, ada yang bertanya kan, curhat langsung bret, nah langsung udah panjang. Silaturahmi itu ada di mana aja, emang luar biasa itu. Iya. Saya. Tapi kemarin, iya terus. Gimana kemarin? Kemarin kok waktu main bola di Pondok Gede kagak datang sih. Acara waktu itu guru di Oh, Kang Anton acara. gitu. Acara apa? Kang Anton tuh. Anton. Anton Soekarno yang di PRRI itu. Oh, iya. Jadi Oh iya ya. Saya Ustaz Surya ketika itu nggak bisa. Iya. Ustaz Surya sekarang sedang di daerah ya? Di rumah. Di rumah. Oh, Di gitu. rumah. Tadi malam bareng saya. Di mana tadi malam? Di itu ya? Di apa? Alburok. Malam di Puri Cikias sama Alborok tadi malam. Wes, mantep Alburok ya. Ajib dah Alburok mah, luar biasa. Alburok. Aduh, undang-undangin dong yang lain dong. Hafid undangin, Hafid, Uce, apa? Situ ya. Dalam saya lihat. Saya tuh belum begitu guru, belum begitu paham ini. Ya makanya biar caranya paham. Gimana? Kalau begini kan jadi paham. Iya. Aduh, ntar salah pencet, apa yang dipencet ntar gimana? Mana ini? Saya mencari orang-orang yang di mana ya? Ya Allah. Ini ada berkomentar balik kamera hadiah kotak harta karun interaksi jeda live. Yang mana nih guru? Antum itu yang 2 itu. Yang di sebelah kiri ada 2 itu, antum pencet sebelah kanan itu. Di situ kan tambahkan itu. Oh, tambahkan. Nggak ada tambahkan share guru. aja, share ke Hafid, ke Uce, ke yang lain gitu. Oh, iya. Ntar kita Bagikan. share lagi. Iya, kita share. Bagikan. Dengan Surya berteman nggak? Nabi Allah. Oh, kabudur Allah.
Bisa nggak live karaoke sekarang? Nggak bisa, Guru. Guru, bisa nggak? Karaoke nggak bisa berarti sekarang? Ya. Di luar ini. Kan nggak bawa alatnya, Guru. Lagi di mana? Oh, bawa alatnya. Oh, harus pakai alat gitu? Iya, kan ada alatnya, bukan pas begini-begini. Ah, gitu. Iya. Ada satu orang, ini saudara kita, namanya apa ini? Bang Firman. Assalamualaikum Bang Firman. Assalamualaikum Habib Ujeng. Assalamualaikum Habib Najwa. Masya Allah. Sehat-sehat Bang Firman, sehat. Salam silaturahim. Amin. Silaturahim. Insyaallah. Mohon izin nih. Silaturahim dengan Sababia sosial media. Masya Allah. Antum dari mana Bang Firman? Ana asli Jakarta, tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya, Habib. Udah diizin ya. Ana muhibin pada mahabbah pada guru sekumpul, jadi pakai DP-nya beliau. Maaf ya, minta izin. Masya Allah. Barukan antum insyaallah, barakah insyaallah ya. Amin. Jadi antum dari Jakarta ya? Ane Jakarta, Tosari, Kebun Kacang. Kalau ibu dari Ciputat. Masya Allah, iya. Kemarin aneh ke Jakarta Pusat, Pasar Kalau Cikini saya tuh. dari kebun tuh. Pasar Cikini, Jakarta Pusat. Iya, Ya, Cikini, Jakarta Pusat. Kalau Abi Najwa katanya dia dari kebun kosong dia. Itu. Dari mana? Kebun kosong. Bukan kebun kacang, kebun kosong dia. Dari kebun. Ini bisa aja. Kalau lagi nge-live mah jangan serius-serius dulu, santai dulu. Ntar kalau lagi ngaji baru serius lagi. Gitu. Ini sambil ngopi, Bib. Antum jangan panggil kita Habib, jangan. Kita Ahwal, Masya Allah. Antum kalau manggil kita Habib, aneh yang dosa. Itu bukan suatu doa. Bukan. Yang Boleh. Iya. Enggak salah juga. Bukannya. Itu pertama membaini doa. Kedua salahnya odeng-odeng begitu. Ya enggak Habib juga. Ya, Makasih, kita sapa Abi. yang sedang masuk. Kita sapa yang sedang masuk ya. Ada selamat juga ya. Selamat bergabung juga, Masya Allah. Barokat, semoga kita terakhir makin berkah. Insya Allah kita akan bertambah kebaikannya terus-terusan. Ini juga nih Guru, orang yang selalu bilang berkah, saya juga termasuk ya, yang selalu bilang berkah itu harus paham itu kata berkah itu apa gitu. Kalau menurut Guru Abi Najwa gimana? Kata berkah itu apa coba? Kita diskusi pagi-pagi lah sebelum Jumatan ini kita. Waduh, ngelek ya. Kita ngelek katanya nih. Masya Allah. Ngelek. Jadi ngelek. Hampura api. Dan jangan serius-serius. Kata antum, maaf ya, maaf. Alafu. Ya gak apa-apa. Harus santai ya. Nah, ini Jumat berkah besek tat katanya. Masya Allah. Siapa? Amin. RRR. Selamat bergabung semuanya. Selamat bergabung. Besek itu konsekuensi dari berkah. Ini Bu ingat nih, jangan utamanya besek, nggak boleh ya.
Ustadz, para guru, para kiai, para ajengan itu jangan besek yang jadi utama, tetapi harusnya berkahnya ya, bukan beseknya. Oke. Selamat datang juga kepada Ernin, ya, Ernin Swandayani. Kemudian ada user Nasian. Nah, itu Masya Allah. Selamat bergabung ya. Kita undang lagi siapa yang kita menjadi undang biar rame ini acara kita. Siti Fadil ya. Kita tambahkan lagi, mudah-mudahan dia mau masuk ya, bisa silaturahim di sini. Masya Allah. Terima kasih sekali teman. Kenapa? Kerjaan tuh apa berarti sekarang kerjaan? Oh, kerja kita kuli di pariwisata di Senayan. Anak kuli, Bi. Oh, pariwisata. Iya, di perhotelan. Oh, pariwisata. Tukang fotokopi, Bi. Oh, perhotelan. Jadi iya. Bisa. Benar. Aja. Benar. Silaturahmi ke Hotel Mulia insya Allah. Hotel Mulia Senayan. Insya Allah ntar ketemu aneh. Hotel Mulia Senayan. Oh, iya, Hotel Mulia Senayan. Iya. Berarti aneh kalau ke situ ketemu ente dong nih. Iya, tukang fotokopi, paling fotokopi KTP kakak ngajuin dia tuh mau. Canda. Waalaikumsalam Darka Channel, selamat bergabung. Wawan 21, assalamualaikum. Selamat bergabung. Enggak, kalau di hotel. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Darka, sehat Kang Darka, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Darka. Sehat. Amin. Ini biasanya goyang India ini Kang Darka ini. Abi Najwa nih, Kang Darka ini dia YouTuber. Dia pokoknya konten-kontennya setiap hari selalu kita lihat berseliweran di YouTube dia. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada siapa ini? Abi Najwa ada? Ada Abi Najwa. Kenapa saya banyak macam-macam nih ada. Gelis, kasep. Salam kenal buat Abi Najwa juga sama orang yang ada di Senayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Darka. Masya Allah. Mudah-mudahan cuma kalau salam itu jangan marah kalau salam. Saya biasanya ketika dengan Ustaz Iya, Pamit tapi ini saya selalu duet. Kalau salam itu Ustaz Dangdut. Jadi gimana? Kok pada diam itu sih? sambil senyum. Gimana Abi? Maaf Abi, gimana Abi? Ya. Banyak Rasulullah. Enggak, ini hostnya nih nge-lag. Pindah tempat apa hostnya nge-lag? Hostnya nge-lag ya? Sorry. Kita ganti. Biasanya enggak pakai jaringan biasa. Ya, sorry. Tadi mungkin karena nge-lag itu pakai ya. Sekarang normal nggak? Ya. Agama nih. Normal kan? Domain mah kalau namanya begini. Tapi kayaknya nge-lag, tetap nge-lag. wajahnya bersih-bersih aja. Kalau pakai filter ya jahatnya kamera ini kayak begini tuh. Enggak, kayaknya enggak nge-lag udah sekarang. Kita undang lagi orang-orang yang mau silaturahim pagi ini. Semoga yang mau silaturahim mau diajak silaturahim ya. Jangan silaturahim masuk keluar masuk keluar masuk gitu ya. Jangan ya. Ya Masuk keluar masuk. Mudah-mudahan sih seperti ini bisa continue, terus memberikan satu pencerahan kepada pencinta Ujeng Center yang orang lain ya Allah, amin. Host Badar TV.
paling tidak begini, paling tidak bisa kalau ada punya masalah rumah tangga, mungkin bisa ada solusi. Biasanya Ustadz Samit kayaknya cocok banget nih untuk memberikan pencerahan solusi untuk bagaimana caranya solusi agar Kang Darga, rumah tangga itu saya ada sama wanita. dulu, saya bicara dulu gantian. Saya ada masalah ini. Ya. Ayo siap. Ya, silakan. Kan barusan boleh diutarakan. Saya ada masalah ini gitu. Saya 50 juta buat jual beli motor. Apa solusi? Suaranya terputus-putus ya. Ngelek Sat, punya antum ngelek. Ngelek banget. Lanjut. Ini Aneh bisa nangkep sih ngelek masalahnya. guru. Enggak, antum itu punya utang dalam usaha motor. Terus dengerin itu guru, makanya jangan ngelek. Barusan. ya udah, Anda pindah. Saya biar Ayo, hostnya pindah dulu, ngelek banget. Ya, terus lanjut. Ngelek enggak? Curhat dong, Pak. Kalau Ya. Mama Dede, kalau ini curhang dong Papa gitu. Suruh curhat, Jeng. Jawab dong, Enggak, curhat bukan dong, Mama gitu Dede. bareng-bareng Curhat, gitu. Jeng. Oh iya, curhat Jeng gitu, betul. Terus Kagak ada. lanjut atuh guru, lanjut ngomongnya. Kalau Kang Darka ngelek gak Kang? Enggak suara saya. Kedengeran. Enggak. Oh, Kang Darka nggak ngelek. Kedengeran. Berarti ngelek ya. Kebetulan aneh lagi kalau hari Jumat tuh ada berbagi. Tuh. Ada Oh, berbagi kalau hari Jumat. Alhamdulillah. Jadi kepada masyarakat yang melewati ruko, wash and go laundry, kalau Jumat itu ada berbagi. Masya Langsung meluncur, Om. Oh, langsung meluncur Ayo, tuh. siap. Hari Jumat. Judulnya besek, Tat. Kebetulan Alhamdulillah, Om Darka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Bisain 2 nih buat Ustaz Ujeng nih. Sama kita. Bisain 2. Oh, Guru Darka buka Kaitan Jababeka Kang Darka. Hah? Gimana Bukan kawan Jababeka. Jababeka ntar. Oh, siap. Mana nih guru kan ada suaranya nih. Oh iya. Sinyalnya jelek kayak pada ngelek. Iya. Pada akhirnya hambang. Aduh, lantar. bukan pada ngelek begitu. Kalau ngelek begini, ini intinya dari hostnya ngelek, dari pusat gitu. Karena semuanya pada ngelek. Jadi hostnya ini yang ngelek, jadi akhirnya kebagian semua. Oh gitu ya. Terima kasih Su. Ini soalnya beliau suhunya tinggi. Ya. Makanya hostnya tuh kalau ngelek, Mohon maaf Abi, betul apa yang dikatakan Abi Najwa? Karena apa? Bicaranya Ustadz Samit itu
delay makanya nggak cocok dengan mulut. Oh, gitu. Ngomong. Iya. Iya kan? Ya Bu ya. Iya. Bener nggak Bu? Delay kan? Iya. Benar. Betul. Sehubungan Ujeng Center delay, saya ambil alih untuk curhat, silahkan ke saya. Boleh aja, Masya Allah. Ampun guru, ampun. Ya, boleh aja. Itu ngapa? Tapi nggak jadi ya. Maksudnya Yang gimana lain sih? tambahin dong. Ini udah ditambahin tapi karena kayaknya nggak jadi nih orang. Dah. Yes, kemudian nungkar 43. Kalau saling support artinya ketika antum live jadi cepat naiknya. Saya itu belum Ya, support. antum udah berapa sekarang? 509. Sepertinya ini untuk host nih harus internetnya harus di ituin dulu biar cepet gitu. Jangan dipakai banyak. Jadi khusus fokus. Iya. Ini sudah Jadi paketnya udah kan diinjurin kekuatan udah di paketnya nih udah mau habis, ketahuan banget. Ini Kaila ada. Iya. Nama dong. Ya, lihat nih. Nah, kayaknya sih bagus nih. Ya, mudah-mudahan bagus nih. Sabar ya. Yang merasakan like sabar ya. Like ya biasalah. Karena ini ya sudah pertengahan, jadi kita nge-like nih. Gini. Guru Abid Najwa, itu masalahnya kagak bisa video. Kenapa kemarin ente ngapain? Live begini kemarin melakukan pelanggaran saya. Tuh, Salah satunya saya tidak bisa on cam. pelanggarannya apa? Ya, pelanggarannya apa? Ngerokok. Waduh, iya pantes. Ngerokok. Makanya kalau ngerokok begini caranya nih ya. Ini Kalau punya antum ngelag banget gak jelas. Masuk. Masuk. Gitu guru katanya. Ya capek kepala tapi ini Kang juga tuh. Kang Darka ini pengikutnya udah banyak di Kang Darka. Kang Darka ada berapa juta sekarang, Kang? Hah? Kenapa? Ted? Berapa juta sekarang Kang Darka pengikut, follower? Follower apa? TikTok? TikTok. Kalau TikTok sih kayaknya ya itu apa? kayak grup Ustadz Ujeng ya belum ada, paling juga 20-30 orang mah ada viewersnya mungkin. Followernya ada berapa? Followernya Belum banyak. Followernya belum banyak, paling sekitar 12.000 lah. Subhanallah. 12.000. 12.000. Iya, ikhlas aja saya malah, ikhlas aja. Iya. Ada yang itu syukur, kagak ya udah. Iya. Kemarin buka di Sony buat saya. Jadi Kan saya pernah dengar siapa?
Ternyata benar disuruh hebat. Saya Baru sekarang aku rasakan. Apa nih, Bi? Hah? Punya istri, rasanya kesetanan. Baru satu pun Kesepian. ini Mas. Saya sudah lama tidak Ini kan seru, hidup, canda gitu kan. Iya, betul. Tapi itu Yang satu, hostnya harus perbaiki paketnya. Ngelag banget begini. Jadi kalau gitu kita sudah emang ya. kan dari pusatnya, dari hostnya. Kalau Kita hostnya sudah nge-lag ya nge-lag. ini udah jam. Jam 10. ini yang disebut yuhibbunal TikTok. Woyan Nuhibbuna TikTok ini. Nuhibbu TikTok. Kami mencintai TikTok. Di bermahabbah berarti ya. Semuanya pada sehat-sehat, berkah. Terima kasih Kang Darka, terima kasih Bang Firman, terima kasih buat Najwa ya. Lalu berkah, mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita, mudah-mudahan Allah tambahkan semua kebaikannya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Amin. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi